Semangat pagi para pemuda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aliran seragam pada saluran terbuka. Nah, beberapa topik yang akan kita bahas adalah mengenai hydraulic jump, kesetimbangan energi, klasifikasi hydraulic jump, kemudian persamaan Cesi, persamaan Manning, koefisien kekasaran, dan yang terakhir adalah aplikasi volume atur dan kesetimbangan energi. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesetimbangan energi, maka hari ini kita akan review singkat kembali supaya semakin paham. Definisi dari hydraulic jump adalah kenaikan permukaan fluida secara tiba-tiba akibat adanya perubahan sifat aliran dari superkritis menjadi subkritis. Apa itu superkritis, apa itu subkritis, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Anda bisa membuka modul Anda kembali. Hydraulic jump terjadi apabila aliran di hulu bersifat superkritis dan kondisi saluran di hilir mensyaratkan perubahan aliran menjadi subkritis, sehingga di dalam saluran ini terdapat dua perbedaan tipe aliran. Tidak harus ada perubahan ketinggian atau profil saluran pada titik terjadinya hydraulic jump. Ini adalah kurva energi spesifik pada hydraulic jump. Bisa kita lihat di sana ada perbedaan ketinggian, ya, sehingga menyebabkan dia mengalami perbedaan tipe aliran juga. Nah, sehingga di dalam perbedaan ketinggian ini kita bisa menganalisis mengenai volume atur, karena volume aturnya tentu saja akan berbeda. Mengapa? Karena ketinggiannya yang berbeda sehingga luas penampang aliran juga akan mengalami perbedaan. Dan itu juga menyebabkan kesetimbangan energinya akan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan momentum. Masih tetap menggunakan persamaan Bernoulli, di mana di sini terdapat hukum konservasi dari massa atau momentum, gitu ya. Nah, berdasarkan hukum Newton 1, kita ingat kembali di pelajaran fisika, bahwa jumlah total gaya akan sama dengan laju perubahan momentum. Atau bisa juga kita notasikan sebagai sigma F sama dengan diferensial momentum terhadap waktu. Ya. Nah, sehingga akan kita dapatkan persamaan Bernoulli yang baru seperti berikut. Kenaikan permukaan fluida akibat hydraulic jump. Nah, dari kesetimbangan momentum yang telah kita dapatkan sebelumnya nanti, maka kita akan mendapatkan persamaan baru yang lebih sederhana. Sebagai berikut, jangan lupakan juga tentang bilangan Froude. Fr ini adalah bilangan Froude, di mana bilangan Froude itu akan menunjukkan tipe-tipe aliran yang mengalir dalam suatu penampang. Silakan ingat kembali di modul sebelumnya. Kenaikan permukaan fluida akibat hydraulic jump itu juga kita definisikan sebagai X sama dengan Y2 per Y1 atau rasio ketinggian. Ya, rasio perbedaan ketinggian antara aliran di Y1 dan pada Y2. Sehingga dari persamaan kuadrat ini nanti kita akan memperoleh akar persamaan sebagai berikut. Jadi rasio ketinggian, perbedaan ketinggian antara penampang di superkritis dan subkritis bisa kita cari dengan menggunakan rumus berikut. Selanjutnya adalah kesetimbangan energi. Di dalam kesetimbangan energi, kita sudah pernah membahas mengenai persamaan kesetimbangan energi menggunakan persamaan Bernoulli, di mana kita juga masih memperhitungkan adanya head loss atau energi yang hilang. Ya. Nah, ini juga sama, kita masih memperhatikan nilai dari head loss. Anda bisa menggunakan persamaan berikut. Untuk lebih detailnya, silakan Anda mempelajari atau menyempatkan waktu untuk mempelajari penurunan rumus-rumus berikut, supaya Anda lebih paham. Nah, head loss sepanjang hydraulic jump. Jadi, ketika terjadi hydraulic jump akibat perbedaan ketinggian di dalam suatu aliran, maka terdapat juga head loss. Nah, dari persamaan perbandingan ketinggian fluida yang awal tadi, ini rasio perbandingan ketinggian, maka kita akan mendapatkan nilai head loss ini sekian. Ya. Oke. Nah, ini sehingga bisa kita rangkumkan dari persamaan-persamaan di atas tadi,
kita dapatkan 3 persamaan yang utama. Yang pertama adalah perbandingan ketinggian fluida akibat perbedaan tipe aliran, kemudian head loss sebagai fungsi ketinggian dari fluida, dan yang terakhir adalah head loss per energi spesifik fluida yang masuk. Nah, ini merupakan klasifikasi dari hidrolik jam. Bisa kita lihat di sana ada bilangan Froude dan juga rasio ketinggian, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi dari hidrolik jam yang terjadi. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini bisa membantu Anda untuk lebih memahami perbedaan antara nilai dari bilangan Froude dan rasio ketinggian terhadap jenis atau tipe dari hidrolik jam. Ya. Nah, kita bisa melihat tanda panah itu menunjukkan arah aliran ya dari superkritis menjadi subkritis. Nanti Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, ini bisa juga dilihat dari definisinya, tapi sama tetap menggunakan bilangan Froude sebagai dasar tipe-tipe dari aliran yang mengalir dari suatu penampang. Nah, selanjutnya selain hydraulic jam, itu juga ada angular jam. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya di mana kita melihat di sana bahwa ada aliran yang tidak seragam di dalam suatu penampang. Nah, selanjutnya ini adalah steady jam. Nah, di dalam steady jam, ini terdapat perbedaan ketinggian yang terjadi secara konstan. Sementara yang strong jam, ini terjadi perbedaan ketinggian yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, sehingga menimbulkan perbedaan energi yang cukup signifikan. Bisa kita lihat di sana bahwa arah aliran dari fluida yang terdapat dalam penampang ini sedikit mengalami turbulensi atau lonjakan. Asumsi dasar dan volume atur. Nah, di dalam asumsi dasar, kita harus menyepakati dulu bahwa fluida yang mengalir di dalam suatu penampang itu memiliki kondisi steady state. Kemudian incompressible, tidak dalam kondisi yang terkompresi. Kemudian kemiringan salurannya kecil. Ya, bisa kita lihat di sana slope-nya ini kecil. Tekanan hidrostatik sepanjang penampang dan yang terakhir adalah ketinggian atau kedalaman fluidanya konstan. Nah, sehingga kita bisa menganalisisnya menggunakan volume atur. Di dalam hidrolik jam, kita menganalisis suatu aliran dengan menggunakan prinsip volume atur. Selanjutnya adalah persamaan Cesi dalam hidrolik jam. Kita sudah membahas mengenai persamaan Cesi, maka kita review kembali persamaan Cesi di sini. Pada aliran seragam, di saluran terbuka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Cesi. Silakan mengingat kembali. Ya. Nah, berikut saya hanya menampilkan kembali. Selanjutnya adalah persamaan Manning. Ini adalah persamaan yang paling umum digunakan untuk menganalisis suatu aliran. Manning mengusulkan berdasarkan eksperimen sebagai berikut, sehingga didapatkan masing-masing untuk satuan SI menggunakan Q sebagai berikut, dan untuk British menggunakan Q sebagai berikut. Sama. Ya. Satu catatan penting, dimensi persamaan Manning tidak sesuai dengan dimensi koefisien pada Cesi, sehingga kita harus melakukan persamaan dimensi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah koefisien kekasaran atau friction. Ini sudah ada di tabel sehingga Anda tidak perlu lagi untuk menghitung secara manual. Anda cukup melihat di dalam tabel ini adalah salah satu contohnya. Bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, aplikasi volume atur dan kesetimbangan energi. Karena saluran tidak berbentuk lingkaran, maka digunakan diameter hidrolik. Ya, kita sudah mengetahui di rejim aliran, tipikal geometri penampang, bahwa ada aliran trapezoid, aliran circular atau lingkaran, kemudian juga ada aliran persegi panjang dan juga persegi. Ada juga yang triangular. Nah, silakan mengingat kembali. Pada dasarnya, analisis kesetimbangan energi menghasilkan persamaan yang sama dengan persamaan Cesi.
Namun demikian, C merupakan fungsi dari F atau Darcy friction factor. Sama dengan aliran dalam pipa, F dapat ditentukan menggunakan diagram Moody, persamaan Colebrook-White atau persamaan Helan. Pada prakteknya, persamaan Darcy dapat digunakan untuk saluran terbuka buatan manusia. Namun, untuk saluran terbuka alami seperti sungai, lebih mudah menggunakan persamaan Manning. Karena itu, persamaan Manning paling umum digunakan. Lebar saluran paling ekonomis berdasarkan persamaan Manning untuk saluran persegi. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari persamaan Manning untuk saluran persegi. Untuk mengetahui apa saluran paling ekonomis, jika diketahui P-nya minimum. P itu apa? P itu adalah momentum. Kedalaman normal berdasarkan persamaan Manning untuk saluran persegi. Nah, ini kedalaman normalnya dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut. Kita masih mengingat kembali persamaan di geometri aliran. Nah, supaya mengingat kembali geometri aliran, maka ini kembali saya tampilkan bermacam tipe dari geometri saluran atau penampang, ya, trapezoid, rectangular, triangular, white flat, dan circular. Nah, silakan Anda membaca kembali modul Anda, atau Anda bisa juga membaca sumber yang sudah saya cantumkan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.